Oke. Ah, sepi banget ya. Ya udah sih nggak apa-apa. Karena tadi keretanya rame. Oke, iya sih Kak. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak Cindy dan teman-teman semua. Oke, malam. Ini yang lain kok pada sepi. Mungkin efek malam Senin kali Kak. Kalian loh yang pengen human talk buat hari Minggu. Hmm. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih untuk Kak Cindy yang udah nyempetin waktunya malam ini. Apalagi besok Senin ya kayak pasti banyak banget kan kegiatan kalau untuk hari Senin ya Kak. Ya, iya. Antara iya dan enggak sih kalau untuk aku ya saat ini. Hmm, oke. Mungkin ini aku mulai aja. Oke, terima kasih pada kakak-kakak dan kakak-kakak semua yang udah hadir, menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Dan mungkin sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku dulu nih, Kak. Nah, perkenalkan, aku Lala Tari selaku moderator pada kegiatan HT ke-16 ini mau ngucapin selamat datang kepada kakak-kakak semua dan juga hadirin yang udah nyempatin waktunya untuk bergabung di Human Talk ke-16 dengan tema kita ya malam hari ini pengembangan karir di era digital nih. Dengan subtema cara memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri dan juga karir. Nah, nanti acara ini akan diisi sama kakak kita yang sangat atraktif nih dari tadi suaranya tuh ala denger tuh kayak atraktif banget. Itu tuh Kak Cindy Giovanni Yuseli gitu. Benar kan Kak cara baca Yuseli ya Kak? Iya, tenang kok namanya masih masih konsonan bahasa Indonesia kok bukan bahasa bahasa Prancis kok. Oke, Kak. Oke, Kak. Em, Mungkin sebelum kita lanjutin acara ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu dan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Tadi aku udah nampilin profil ASR ya, mungkin yang untuk teman-teman semua, dan mungkin di situ teman-teman udah lihat beberapa kegiatan ASR sepanjang tahun 2023 kemarin sampai 2024 ini nih. Jadi kayaknya bakal aku skip aja ya teman-teman. Dan aku mungkin langsung aja nih untuk ngejelasin secara singkat dulu sebenarnya ASR sendiri itu apa ya? Jadi ASR sendiri itu tuh singkatan dari Actual Self Research di mana company ini tuh berfokus pada kesehatan mental serta pengembangan diri untuk generasi Gen Z kayak kita-kita ini nih. Oke, nah sebelum itu mungkin aku izin untuk ngebimbing acara hari ini juga ya. Mungkin sebelumnya aku mau sapa-sapa teman-teman kita dulu kali. Di sini ada Kak Mario sama Kak Rina sama Kak Fatih. Ada Kak Cerin juga mungkin bisa sapa-sapa ke kita Kak. Halo. Ya alasan kalian ikut kelas, ya, maksud aku ikut Human Talk ini karena apa sih? Oke, dari kakak kita nanya nih. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Mhm. Ayo gimana teman-teman? Kan ini beda nih judulnya. Aku aku dapat dua tema sama-sama digital di tanggal 10. Oh, ini juga Kak. Ah, Itu dua-duanya di ASR juga. Atau gimana? enggak, di tempat lain. Aku kan jadi duta juga.
di Mhm. platform lain. Jadi aku kasih ya live IG sih, bukan Zoom ya. Ya gitu. Dan herannya harinya barengan lagi. Gimana aku lagi ngejar deadline. Tapi nggak apa-apa. Soalnya Oh, ini materinya menarik. Apalagi kan kalian pasti ada kan yang pengen freelancer kan. iya lagi Kak. Ya, kebetulan emang aku di bagian ya ya aku freelancer juga teman-teman tuh. Ini Ya kita karena kelihatan udah teman-temannya udah lumayan banyak nih kayak yang join. Udah ada 6 orang gitu. Nggak sesepi tadi. hehehe. Ayo teman-teman, kenapa tuh pengen ikut kelas ini? Biar kita nggak sepi-sepi banget. Nggak asik kalau ini materi anak Gen Z banget ini sebenarnya. Mau jawab dong Kak. Apa? Kalau dari aku sendiri mungkin karena sebagai Gen Z yang relate dengan hidup sehari-hari itu digital mulu ya HP mulu. Jadi supaya kita tuh mengembangin karir tuh nggak harus kita turun lapangan gitu. Tapi gimana sih kita ngembangin karir lewat dari HP kita gitu. Jadi kita gimana dari HP itu kita nggak cuma scroll-scroll gadget yang ngabisin waktu, tapi juga mengembangkan karir kita secara nggak langsung. Itu sih Kak. Asik. Oke. Kalian banyak yang tertarik ini ya, freelancer ya. Kalau aku sih, aku mah ya ganda sih, pegang tangan ganda lah istilahnya. Korporat iya, freelancer iya gitu. Tapi nggak apa-apa. Emang kayak gitu sekarang. Kalau apa ya buat stabilisasi ekonomi harus kayak gitu teman-teman. Biar bisa gitu. Nah ini Cerin. Kata kata Cerin ya, lah pengen point of view baru dan ilmu baru. Nah, itu ada jawab lagi, Kak. Saya minta link untuk mendapatkan sertifikat. Sangat terbuka, Gimana tuh, Kak? singkat, padat, dan jelas. Boleh, 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 boleh. Nanti ya, yang mau dapat sertifikat itu mesti pertanggungjawabkan dulu. Kita berdiskusi ilmu dulu yang mau dapat sertifikat. Nah, Nanti tuh kamu Kak Fati. ditanyain. Nanti kamu ditanyain soalnya aku selain jadi pemateri juga aku jadi Wah, rekruter juga. Aku suka nanyain, ini kamu belajar apa? Kalau kamu tapi nggak apa-apa, aku suka kejujuran kamu. Tapi saya tergantung sih kalau kalau dalam Halo, Kak Fati, gimana? Gimana? eh, anu saya mau tanya, itu kalau dalam itu kalau kemanusiaan itu kalau dalam Gen Z itu kan kalau kalau dalam ilmu sosiologi itu kayak gimana ya? Kalau dalam ilmu sosiologi tapi dalam kemanusiaan dalam Gen Z Hmm, kan itu kan kayak mungkin penerapan dalam ilmu sosiologi. hmm, Kak Fati, mungkin kayaknya apa? mungkin bisa ditahan dulu kali ya, Kak, pertanyaannya. Soalnya kita masih di pembukaan, Kak. Gimana, Kak? Iya. Mungkin nanti Maaf dulu banget ya, ya. Kak. Mungkin kita Eh, langsung masuk ke materi aja kali ya, Kak. Kayaknya Kak Fati ini udah bersemangat untuk bertanya nanti, Kak. Gimana nih dari Kak Cindy? boleh, boleh. Tapi sebelum Itu kita masuk ke sesi materi, aku mau nayangin CV dari Kak Cindy dulu ya. Soalnya kayak keren banget sih. Sayang banget kalau nggak ditampilin. kenapa ya orang-orang pada penasaran sama CV aku? Iya, teman-teman. Oke. Itu masih CV lama aku ya teman-teman. Jadi aku belum 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 kasih CV baru, tapi ya nggak akan jauh dari situ.
Oh, nggak apa-apa Kak, tapi walaupun si filmnya ini tuh kayak keren banget. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini kita ngelihat ada Kasindi Giovanni Uccelli di mana Kasindi ini sendiri terlihat sangat fasih dalam bahasa Inggris ya karena bisa kita lihat skor TOEFL-nya juga tinggi di atas 500-an. Wow, keren sekali. Terus Kasindi ini mampu mampu juga berbahasa Jepang. Oh, keren. Untuk riwayat organisasi sama magangnya sendiri mungkin teman-teman bisa lihat ya ada Indonesian Fanfiction 2023, terus ada Islamic Psychology Competition 2019 sama pilihan jurusan IDU. Wow, sebagai coach. Oke, teman-teman. Kakak kita itu sangat keren nih, teman-teman. Mungkin kita lanjut aja ya ke sesi sharing dan juga materi dari Kak Cindy nih. Oke. Oke, silakan Kak. Oke, teman-teman. eh Biar aku luruskan dulu ya. Hmm, kita bakal bakal belajar cara untuk mengembangkan diri lewat digitalisasi. Nah, terlepas kamu Gen Z atau bukan, ini aku pakai sudut pandang orang psikologi ya, bukan sosiologi teman-teman. Yang pertama, karena aku orang psikologi SPSI ya, aku mesti mempertanggungjawabkan gelar aku yang SPSI. Kalau itu cukup beda server. Yang kedua, kenapa ini dibahas? Aku cukup menarik ya. Kenapa tanggal 10 ini tuh jadi bahan digitalisasi kayaknya emang ya emang kalian lagi fokus terbahasnya ke situ gitu. Ya mungkin ada testimoni dari orang yang freelancer. Gajiku udah 2 digit. Nah, biasanya kalian kegodin kan, yang sama yang kayak gitu kan. Nah, terus kalian juga mungkin ya, ada yang mau nggak mau kan, kalau nggak bisa kerja di korporat, kalian mau nggak mau ngambil di freelancer online. Dan itu juga berlaku buat yang ibu rumah tangga gitu, atau yang di rumah aja. Jadi ya sebenarnya digitalisasi itu emang membuka era baru sih. Setelah COVID ini sebenarnya antara kelebihan dan kekurangannya itu kelihatan ya. Ya emang kita dibatasin apa-apa, tapi membuka jalan baru gitu. Nah, oke, next. Nah, kita tuh bakal belajar beberapa nih. Aku nggak akan panjang-panjang dan aku mengerti kalau besok kalian ada yang kesibukan yang lainnya. Harus bangun pagi-pagi juga. Jadi aku mempersingkat Human Talk ini sesingkat-singkatnya dan berdasarkan pengalaman aku atau beberapa referensi aja sih yang aku ambil gitu. Dan yang pasti kita bakal belajar sama perkembangan industri dulu supaya kalian lebih paham gitu. Kenapa ya digitalisasi itu bisa sampai ada gitu. Kenapa teknologi wajib digunakan sampai manfaat, dampak, apa yang dilakukan untuk berkarir digital, skill yang wajib dikembangkan, sampai situs dan kesimpulan dari aku itu. Oke, kita masuk ke perkembangan industri. Kita cerita dulu ya, teman-teman. Kita berdongeng dulu. Coba next. Nah, teman-teman, mungkin kalian udah dengar dari beberapa influencer atau apapun ya. Ya, Oke. Tolong di mute dulu ya untuk yang bagian ini. Moderator, ke peserta lain. Izin ya, teman-teman, biar akunya fokus dulu menyampaikan pesan yang perlu disampaikan, biar kalian juga tahu gitu, intisarinya apa. Kenapa aku wajib masukin ini material ini? Karena kalian pasti ada yang mengira-ngira kenapa perkembangan negara kita tuh berbeda sama negara lain. Kenapa kita nggak secepat Cina? Itu kita mesti tahu dasar-dasar sejarah industri dulu gitu. Yang pertama-tama dari awal ya, dari awal mungkin kalian belajar di sejarah
terlepas agama apapun itu, yang pasti kita udah mulai setelah zaman berburu itu, pasti kita lanjut ke zaman eh, pertanian dan peternakan, di mana kita udah ya nggak nomaden lagi di zaman itu. Jadi ya bisa dibilang orang-orang tuh udah mulai punya tanah nih ya, istilahnya mengklaim lah antara satu dengan tanah lainnya. Nah itu kan butuh beberapa orang. Nah itulah mulai diperlakukan yang namanya perbudakan sebagai contoh awal. Entah sebutannya apa, tapi ya berikut-berikutnya sampai perbudakan ini gitu. Ya mungkin memerlukan orang gitu untuk membantu, tapi ujung-ujungnya juga timbullah yang namanya istilah budak ini. Nah, sampai di mana kita udah mulai nih dari awal sampai di abad pertengahan itu, iya, kita udah mulai mengembangkan pertanian sampai ya pertambangan lah, pertambangan awal karena kan kita juga manfaatin perlogaman ya untuk senjata perang segala macam. Itulah kenapa di zaman dulu orang berindustrialisasi itu bukan cuma mengembangkan di daerahnya aja, tapi juga melakukan ekspedisi. Nah, salah satunya yang paling terkenal itu ya yang paling besar ya, entah itu Mongolia di abad ya abad ke-13, nah atau mungkin Roma, Yunani kuno dengan ya bukan Yunani juga sih sebenarnya, tapi lebih jelasnya Makedonia ya sama Alexander yang Agung, terus tuh ada juga sama Khalifah Umayyah atau Abbasiyah. Nah, di situ tuh udah mulai memikirkan ya sebenarnya selain mereka mengembangkan industrial ya dengan apa ya mengakuisisi daerah ya atau mengambil daerah atau menguasai daerah. Nah, ya mereka juga sebenarnya melakukan perdagangan atau memaksa orang untuk berdagang untuk mereka gitu. Itulah kenapa di masa ini juga sebenarnya menimbulkan masalah juga karena pengen ya tambang dan lain sebagainya orang-orang ya jadi pengen ekspedisinya dengan cara itu menjajah atau dijajah mau nggak mau karena itu salah satu cara bertahan di masa itu dan timbullah ketika waktu Perang Salib selesai. Nah, kan Utsmani yang ya mungkin kalian kenalnya sekarang Turki ya. Ya, Turki dulunya menutup daerah yang namanya Konstantinopel. Dulu tuh daerah itu disebutnya Jalur Sutra. Jalur Sutra ini tempat yang namanya salah satu itu ya, jalur sutra untuk mengantarkan dari ya bahan makanan dan bahan-bahan lainnya perdagangan dari Kaisar Cina menuju Eropa dan saat itu yang lagi dibutuhin ya rempah-rempah ini. Rempah-rempah itu bukan buat dimasak ya teman-teman. Kalau tahu sendiri kan kalian masakan Eropa kurang bagus dan hambar. Jadi kalian jangan mengharapkan orang-orang Eropa bisa ahli memasak dalam racikan masakannya nggak kayak gitu. Yang mereka incar tuh dari rempah-rempah tuh karena kebetulan di zaman itu karena mereka kan mengakuisisi dan nggak ini ya em, mengakuisisi dan diakuisisi. Nah, mereka tuh sebetulnya karena ketika mereka dibatasin langkah mereka ya untuk mendapatkan barang yang mereka pengen, salah satunya rempah-rempah. Nah, mereka tuh agak kesulitan. Terus ditambah sama yang namanya wabah hitam atau sebutnya Black Death itu dari wabah pes ya sekarang sebutannya. Nah mereka tuh ya bertahan hidup ya mau nggak mau untuk menguasai itu salah satunya menguasai daerah lain dan industri orang lain. Kalau mereka nggak dapat daerah sumbernya, ya mereka akan kesusahan. Seperti yang aku bilang, karena Turki Utsmani di tahun itu di ya 1500-an membatasin gerakan mereka ya akhirnya yang melakukan yang namanya ini perpindahan. Di situ juga orang-orang udah mulai usaha di situ karena mereka terbatas gerakannya ya mereka akhirnya menciptakan yang namanya barang baru
di zaman abad pertengahan itu ya mungkin sebutannya Renaissance ya kalau bahasa orang sana ya. Nah, di sini tuh juga ya karena mereka dibatasin ya mereka akhirnya berinovasi dengan ya mesin cetak yang lebih efisien dari yang punya Cina daratan gitu. Yang sebelumnya cuma tergantung dengan manual, sekarang udah pakai permesinan awal nih supaya bisa ngeprint manuskrip dalam jumlah banyak. Itu salah satunya. Itu tuh revolusi industri yang paling awal. Ya sebenarnya semi prototype sih. Barulah setelah itu setelah masa atau di masa ekspedisi kan karena mereka mengincar yang namanya rempah-rempah, mereka kan sampai ke Indonesia. Nah, ya akhirnya ya menemukan ya jalan buntu juga karena mereka susah juga untuk mendapatkan daerah orang lain. Ya, akhirnya mereka juga berinovasi lagi. Nah, timbullah yang namanya mesin uap supaya mengefisiensi. Ya, karena kalian tahu kan manusia tidak bisa diatur sama orang lain kadang-kadang. Itulah kenapa mesin uap tuh diciptakan gitu di saat itu sama orang-orang Inggris gitu sama James Watt dan lain sebagainya. Karena ya emang dibutuhkan dan emang diperlukan buat efisiensi dan pengurangan jangka waktu yang diperlukan oleh mereka yang biasanya 3 bulan bisa jadi sebulan. Nah itu yang diperlukan sama mereka. Apalagi mereka kan sering dihadapin sama yang namanya musim dingin yang panjang dan ditambah kasus bencana alam kayak iya, ya contohnya kayak Krakatau sama Tambora kan itu lama tuh langitnya sampai turun berapa derajat ya untuk suhu di dunia dan mereka kan yang paling terdampak di daerah utara ya mau nggak mau mesin uap itu juga diciptakan gitu. Jadi ya ada asal muasalnya gitu. Nah itu tuh udah masuk ke masa manufaktur. Nah masa manufaktur ini juga banyak udah masuk ke dari zamannya mesin uap sampai ke zaman di mana abad Perang Dingin tuh berakhir. Kenapa? Karena manufaktur itu sebenarnya penting, terutama dalam penciptaan ya barang atau senjata yang diperlukan buat ya ya seperti yang aku bilang, alasan buat orang bertahan ya, mereka mau mau nggak mau mengakui sisi barangnya. Itu cara orang zaman dulu. Dan cara orang itu ya cara orang Eropa ya mulai dari perang dingin sampai perang-perang sebelumnya ya karena itu semua dan perang manufaktur itu ya mulai membesarkan yang namanya ya inovasi-inovasi ya kayak barang-barang alat-alat sampai ya mungkin ada uji coba yang mungkin kalian akan nggak akan tega kalian kalau aku ceritain yang pasti yang paling terkenal itu ya uji coba yang dilakuin sama Jerman ya di masa Hitler. Ini kalau aku nyebut Hitler di YouTube kena 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 dolar kuning nggak ya? Ya itu ya teman-teman. Jadi emang sulit di situ. Orang tuh ya pengennya paling paling bisa dan paling pengen nguasain untuk semuanya. Ya demi bertahan ya eh untuk untuk rakyatnya juga sih, untuk diri sendiri juga. Itu alasan manufaktur ada. Kenapa senjata bisa berkembang dan inovasi mulai dari obat-obatan ya awal-awalnya ya di masa-masa yang kelam itu, di masa perang. Dan itu juga nimbulin ya permasalahan-permasalahan lain kayak ya manufaktur di sini tuh udah masuk ke masa pertanian yang udah mulai dari jadi beras. Beras di sini juga beras yang versi pabrikan. Itu tuh yang paling kelihatan kalau di Cina daratan itu di zamannya Mao Zedong. Kalau di Eropa yang paling kelihatan itu di Uni Soviet, di zaman Stalin dulu. Jadi ya mau nggak mau orang lebih banyak kerja di pabrik untuk menciptakan ya senjata atau enggak barang yang bisa berguna untuk bertahan di saat itu. Itu. Oke, lanjut ke jasa. Sebenarnya setelah perang dingin selesai, kita lanjut ke penyediaan jasa karena dianggapnya di zaman ini ya, aku sebutnya zaman ini sebelum
AI ya. Di zaman ini tuh bisa dibilang zaman yang paling stabil gitu di antara zaman-zaman lain karena di Perang Dingin atau Perang Dunia kita rata-rata nggak bisa mengembangkan inovasi secara ya maksimum karena ya kita dibuat untuk mengembangkan industri itu ya dengan alasan untuk bertahan bukan untuk berekspresi atau mengembangkan untuk negara kita gitu. Jarang ada yang mau gitu kalau di zaman abad 19 itu sampai abad 20. Jadi ya mereka bersaing ya untuk mendapatkan kategori superpower atau adidaya itu bukan karena mau dan pengen. Dan ini juga berlaku sih sebenarnya buat kalau kalian tahu Semen Naga, kalian tahu nggak Semen Naga di Indonesia? Apa tuh, Kak? Semen Naga itu ya pendiri atau pendiri manufaktur di Indonesia. Nah, kalau kalian pengen tahu ya industri yang pertama kali maju itu ya di zamannya Soeharto. Salah satunya tuh ini mungkin kalian belum tahu atau pengen tahu aja atau udah tahu ya yang pasti kayak Hartono bersaudara, nah Jarum, terus tuh BCA. Nah, itu BCA udah mulai perang dingin sih sebenarnya setelah perang dingin. Nah, terus tuh Indofood dengan barang ininya apa? Barang pangannya. Terus tuh Salim sih, Salim Group sebutannya. Terus tuh ada lagi yang namanya Astra. Astra tuh manufaktur untuk bagian yang namanya kendaraan. Nah, itu salah satu bentukan manufaktur Indonesia di zaman itu. Dan emang diperlukan karena di zaman manufaktur ini orang-orang itu pada pindah dari yang namanya pertanian, awalnya di kebun ya, di kebun lah bahasa kitanya. Tiba-tiba pindahlah ke yang namanya atau dipaksa lah ya, dipaksa mau nggak mau hidup di pabrik gitu, bekerja sebagai buruh pabrik. Entah itu dalam nyiptain suatu produk yang namanya ya cician atau mie atau senjata atau barang yang namanya tuh kendaraan gitu. Inilah masa-masa yang namanya manufaktur tuh emang perlu dikembangkan dan lucunya di zaman Orde Baru atau di kita gitu ya ada yang keskip gitu. Alhasil kita tuh malah terfokusnya ke jasa. Nah, kita udah masuk ke eh, era jasa nih. Era jasa itu kenapa aku bilang stabil? Bisa dibilang kita tuh emang mengembangkan sumber daya manusia kita supaya bisa berguna untuk orang banyak. Tapi yang salahnya tuh kalau di kita kenapa manufaktur nggak berjalan dengan baik? Karena di zaman itu ada kebijakan di kita. Kita tuh mengirim tenaga kerja wanita gitu atau sebagai sebutannya tuh pembantu lah ya, pembantu atau mungkin apapun lah ya, asisten rumah tangga lah sebutannya sekarang ya. Karena pembantu itu agak kasar jujur. Asisten rumah tangga ini disebarkan ke beberapa negara kayak Hong Kong segala macam. Yang salahnya di situ karena nggak terfokus di manufaktur. Harusnya kita fokus di perkembangan manufaktur sampai ke ujung Indonesia, terutama ya sampai ke Freeport itu. Yang untungnya sekarang Freeport kan udah diakuisisi ya sama negara kita. Nah, itulah kenapa kita agak lambat nih untuk di bagian jasa ini atau di manufaktur. Dan kita tuh agak kalah jauh dengan Vietnam atau China bukan masalah investasi atau enggaknya, tapi emang kita terlalu cepat untuk masuk ke industri jasa. Industri jasa itu ya yang jadi syarat pertama kita tuh udah apa ya? Pertumbuhan ekonominya tuh udah bagus, udah pesat banget. Nah, terus yang kedua itu kita manufakturnya jalan dan orang-orang di sekitar kita atau tingkat pengangguran itu tuh tipis gitu.
emang kebetulan tuh kerja semua yang produktifnya. Jadi kecil kemungkinan untuk mengalami yang namanya tidak dipekerjakan. Yang ketiga, kita tuh SDM-nya harus besar gitu. Nah, di sini karena kita emang baru merdeka ya di zaman itu, setahu aku ya di zamannya Orde Baru ya yang paling kelihatan fokusnya itu ke bagian pengentasan atau pengurangan orang yang buta huruf. Karena kebetulan emang di zaman itu orang-orang ya bisa dibilang kurang bisa membaca bahasa kita gitu, bahasa Indonesia. Cenderung bahasanya tuh bahasa komunikasi. Sedangkan kalau untuk masuk jasa, SDM kita tuh bukan sekedar buta huruf apa, bukan pengurangan buta huruf aja, tapi kita tuh udah sampai ke pemikiran kritis gitu. Gimana caranya kita tuh bukan gimana berpikir untuk bertahan di hari ini, tapi bertahan di hari-hari esok. Tuh, tuh masuk di dunia jasa tuh itu syaratnya. Dan sekarang kita di zaman sekarang kenapa kita kurang gitu ya, kurang bisa berkembang dengan baik ya karena emang kita masih terbatas sumber daya manusianya. Untuk yang sebutannya tinggi, aku nggak bisa nyebut tinggi atau rendah, tapi sumber daya manusia yang apa ya, yang andal gitu ya, yang andal di manufaktur ya, bisa dibilang kita tuh ya produktif gitu. Produktif di sini ya kita bisa kerja apapun gitu. Maksud aku bukan kayak budak korporat, tapi emang kita tuh biarpun kita nggak dipekerjakan sama manufaktur, kita masih bisa buka usaha sendiri gitu. Dan kita bisa ngembangin usaha itu. Dan jarang ada orang yang mau membuka pakai alatnya sendiri gitu. Kita tuh masih ada kurangnya inovasi lah, masih kurang inovasi kita di situ. Karena ya karena terbatasnya SDM, terus ya perkembangan ininya ya, perkembangan inovasi alat kita juga terbatas gitu. Ya mungkin kalian kenal yang namanya ya presiden kita kan ngembangin manufaktur untuk pesawatan ya. Nah, sekarang tuh dipindahnya ke ini pindad. Jadi jangan bilang Indonesia tidak mengembangkan ya teman-teman, sebenarnya dikembangkan, tapi ya dalam fungsi ya nggak terlalu besar pesawatnya dan ya kita juga masih terbatas untuk pengembangan barang mentah kejadinya gitu. Itu yang jadi masalah kenapa kita jasa tuh masih terbatas ya dari manufakturnya juga kita dari barang mentah ke jadi juga masih setengah jadi yang dikirim malah dikirim ke negara lain gitu. Itu juga jadi masalah. Yang kedua juga oh yang masih adanya yang mungkin integrasi kita masih kurang gitu. Salah satunya itu yang terakhir ya karena emang kitanya aja inovasinya tuh masih butuh waktu yang lama. Itulah kenapa riset mesti diperluin ya teman-teman. Nah, kita masuk benar-benar di zaman di masa depan. Nah, kalau di masa depan ini sebenarnya udah berlaku buat Cina daratan karena mereka udah ngembangin yang namanya AI kayak apa ya, buat ngebantuin tempat tidur ya. Kalian bayangin ya, ini mungkin kalian udah nonton, bayangin tempat tidur kalian jalan ke kampus kalian. Kalian cukup rebahan aja kalian, tapi ya eh, kalian tetap di tempat tidur kalian tapi ya tempat tidur kalian yang jalan gitu. Sekarang mulai dikembangin itu AI-nya, terus juga ada AI untuk pelacak gitu ya. Jadi bukan sekedar drone aja teman-teman, buat yang namanya mungkin sekarang tuh kan lagi ada konflik ya di beberapa negara. Nah, bukan cuma AI untuk itu aja, untuk perang aja, tapi juga untuk efisiensi juga. Ada juga yang buat melacak kriminal, apa ya, melacak kriminal atau serial killer gitu. Itu juga udah mulai berlaku di negara adidaya kayak Amerika Serikat. Jadi ya, tapi syaratnya ya untuk masuk ke industrial ini
ya SDM-nya dulu yang dibenerin sama inovasi dan manufakturnya jalan. Kalau manufakturnya terbatas ya gimana mau menghasilkan produksi yang banyak dan inovasi yang banyak gitu. Itulah kenapa eh, aku tekankan manufaktur itu penting dan AI itu juga jadi bahan perbincangan kalian nih, terutama yang mau tamat dan kalian pengen yang belum kerja karena AI jadi dua pilihan, baik atau buruk. Ya buruknya mungkin bisa ngegantiin kalian di bagian-bagian yang masih bisa digantiin, tapi baiknya kalian bisa memanfaatin itu untuk usaha kalian atau malah buat bantuin kalian dalam cari produk terbaru gitu. Celah-celah ide kalian tuh masih bisa ditemuin. Itu. Itulah kenapa di zaman ini tuh bukan sekedar kalian tahu lagi, tapi kalian kreatif atau enggak, berpikir ke depan atau enggak. Itu gunanya teknologi atau industrial AI. Kit- Kalau kalau mau ngomong ke jamnya gini, ke kata industri ya, industri yang tahu aku ya, kami nggak butuh kamu ngerti apa, tapi kamu bisa nguasain apa sekarang, kayak gitu. Jadi ya, karena terbatas, di zaman ini juga lapangan pekerjaan karena dikurangin teknologi ini juga kamu juga harus berusaha keras karena persaingannya cukup ketat gitu. Dan masih banyak di kita yang belum mengerti yang namanya bahasa Inggris dan bahasa lain, apalagi bahasa Cina daratan, bahasa Mandarin. Dan apalagi syarat untuk perusahaan sekarang bahasa Mandarin itu yang diperluin. Kenapa aku sebut diperluin? Karena di zaman ini AI itu ya berhubungan sama bahasa, komunikasi dan kreativitas. Begitu teman-teman, kita lanjut. Nah, aku kan udah bilang tadi tuh kita udah masuk ke teknologi AI ke depannya. Entah itu mulai dari tahun 2024 ini atau tahun sebelumnya. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, kita harus manfaatin yang namanya digitalisasi ini. Kenapa? Aku punya 3 poin. Salah satunya karena kita udah masuk ke ASEAN Free Trade Area. Atau di sini bisa dibilang pasar bebasnya ASEAN. Kenapa Vietnam bisa dapat investasi dari industri lain atau mungkin Malaysia juga karena mereka udah mampu gitu berkompetisi dalam bentuk yang namanya SDM dan inovasi. Kalau kalian semakin bagus industri kalian dan kalian ngerti soal digitalisasi dan kalian nggak haho-haho juga pas belajar bahasa Inggris atau Mandarin, ya kalian bisa bersaing sama sama ASEAN-ASEAN lain gitu atau top 3 lah. Top 3 di sini tuh bisa dibilang kayak Singapura, Vietnam, sama Malaysia. Itu kita nomor 4-nya soalnya. Itu. Yang kedua, karena kita udah masuk ke era AI, ya karena AI itu penting ya buat digitalisasi, ya nggak akan ada salahnya buat ningkatin yang namanya efisiensi waktu. Yang awalnya kamu mungkin ngerjain artikel ya, artikel mungkin ilmiah atau mungkin kalian buat ide pemberitaan yang awalnya 1 jam bisa jadi semenit atau 5 menit gitu. Ini juga aku ngerjain PPT ini di samping aku mikirin apa gitu ya. Karena aku kan kalau sibuk suka ngestak tuh idenya. Kadang aku udah punya ide nih, tapi aku bingung mau isi apa aja. Aku kadang minta bantuan AI untuk bagian pemberian ininya apa namanya template-nya gitu. Jadi kan aku bisa kerja lebih cepat tuh teman-teman karena waktu aku terbatas sekarang. Terlebih juga aku ada kerjaan lain juga selain aku jadi trainer sama coach gitu.
Jadi ya aku lebih cepat ngerjainnya dan lebih ngerti dan lebih paham. Dan aku kadang-kadang ya ngerjain sesuatu tuh yang awalnya ngejelumat, aku mintain ke karena aku ngerti gitu ya cara cara pengerjaan AI itu, ya aku jadi paham gitu karena menggunakan bahasa aku gitu. Itu. Yang ketiga, karena kamu udah masuk ke dunia digital, kamu bisa kerja di mana aja. Dan kamu juga ya awalnya mungkin kamu pengen gajinya setara orang Amerika Serikat kan. Tapi karena kamu bisa gitu ya ngakses segala macam, ya kamu dapat gaji Amerika Serikat dengan kerja di Indonesia. Sekarang udah banyak yang kayak gitu. Dan ya aku pun kayak gitu sih. Aku juga sebenarnya ada kerjaan dengan orang Hong Kong, tapi gajinya dolar Hong Kong untuk beberapa proyek, salah satunya itu. Tapi hati-hati juga sih, ada scam juga kadang-kadang. Itu yang harus hati-hati. Nanti aku jelasin. Oke, lanjut. Nah, kalau kita ada manfaat nih, manfaat di sini tuh bisa dibilang ya, kamu tuh kalau belajar di digitalisasi untuk pengembangan karir atau pengembangan diri ya, seenggaknya kamu bisa belajar apapun gitu yang belum kamu kuasain. Kayak kamu tuh belum bisa public speaking dengan baik, seenggaknya kan kamu bisa dilatih sama AI. Sekarang ada beberapa gitu yang melatih kamu gimana caranya komunikasi dengan baik. Entah itu kamu minta pura-pura atau tolong pura-pura jadi audiens aku. Kan ada kan prom yang kayak gitu. Jadi ya itu salah satu buat gimana kamu tuh bisa gitu ngembangin diri kamu tanpa harus capek-capek belajar dari siang sampai malam. Sekarang harus kerja, ya emang harus perlu kerja keras juga sih. Tapi ya seenggaknya kamu juga perlu efisiensi waktu juga kan. Yang kedua, kamu juga bisa gitu. Yang aku omongin tadi karena kita udah bisa belajar di mana-mana ya. Ya, seenggaknya kamu bisa belajar kapan aja dan di mana aja atau buat kerja kapan aja dan di mana aja gitu. Mungkin kamu bisa ada waktu tidurnya kapan gitu. Dan kamu juga bisa waktu santai-santai gitu ya. Cuma jeleknya untuk fleksibilitas ini kamu harus siap kapan aja. Jangan salah, biarpun korporat ada Senin sampai sore, kamu dihadapin sama tantangan kamu kerja kapan aja dan di mana aja dan kapan aja gitu. Dan yang ketiga, kamu lebih mudah gitu ngedapetin akses karena ya udah ada googling atau IOU atau mungkin apapun lah ya. Karena awalnya kayak data-data rahasia ya, misalnya aku dapat data CIA ya untuk masa krisis moneter di negara kita gitu. Itu aku dapetin cuma-cuma di internet. Tapi yang ya emang udah dirilis sama CIA-nya sih, bukan data rahasia lagi. Gitu. Dan itu tuh seenggaknya bisa jadi bahan referensi kita untuk ngembangin tulisan gitu. Untuk orang yang ngembangin tulisan atau wawasan. Ternyata ya emang kita banyak kekurangannya di krisis moneter itu gitu. Jadi ya emang segampang itu sekarang di zaman digitalisasi kalau kamu ngerti digitalisasinya dengan baik gitu. Yang awalnya kamu mungkin cari jurnal yang pengen sesuai dengan kamu, agak lama sekarang ya lebih cepat karena dibantu sama digitalisasi ini gitu. Atau mungkin di zaman dulu ya teman-teman, di zaman orang tua kita, cari buku tuh ya mesti ke perpustakaan dulu teman-teman. Sekarang kita cukup di rumah aja gitu, entah itu baca di internet archive atau mungkin kita ke ya maksud aku cari di sumber-sumber lain gitu. Sekarang juga ada internet pustaka digital gitu kayak AS Pusnas. Nah, itu
itu tuh udah mulai dikembangkan sekarang. Jadi ya kita udah dipermudah di sama kita gitu. Terus juga ya udah ningkatin produktivitas kata aku tadi yang awalnya 4 jam jadi 2 jam. Karena kan sekarang udah makin cepat teman-teman bersaing dan keperluan tuh makin cepat sekarang. Bukan 2 hari lagi tapi sehari sekarang. Bayanginnya kayak gitu. Makanya sekarang untuk industri-industri luar negeri sekarang tuh kebanyakan kerjanya dari 4 hari karena emang 4 hari itu cukup efisien daripada kerja 5 hari atau 6 hari gitu. Karena udah disediakan fasilitas untuk efisiensi waktunya. Dan yang paling pasti sih karena ada digitalisasi ini ya seenggaknya kamu dapat platform-platform untuk pelatihan. Gak perlu lagi kan kamu jauh-jauh jalan-jalan ke luar gitu. Kecuali kamu emang hobinya emang outdoor ya. Ya seenggaknya kamu dapetin cuan atau ilmu dari rumah, bukan dari tempat lain gitu. Emang di rumah kamu, kamu cukup tahu, bisa kamu kembangin, dan kamu juga ikut pelatihan dari situ. Ya kecuali emang beberapa pelatihan yang mengharuskan kalian ke lapangan ya, salah satunya K3. K3 itu emang diperlukan ke pabrikannya atau mungkin megang alat tes untuk orang psikologi atau diagnosa operasi atau segala macam ya atau anestesi ya untuk di kedokteran ya itu juga mesti ke rumah sakit teman-teman tapi rumah sakit terdekat sekarang. Tuh. Nah, terus apa dampaknya sih kalau kita nggak dapat? Oke, next. Nah, kalau kita nggak manfaatin digitalisasi untuk mengembangkan diri kita dan karir, ya dampaknya ya kamu bakal ketinggalan. Orang lain mungkin udah sampai mungkin Surabaya atau bisa dibilang Pulau Natal ya. Atau mungkin yang paling jauh tuh mungkin Islandia, kamu masih di sekitaran daerah Bandung aja gitu misalnya atau daerah sekitar rumah kamu di perkomplekan kamu aja. Nah, sekarang orang butuhnya yang cepet-cepet gitu, yang selesai, efisien dan benar gitu. Sebenarnya emang kompetensi itu ada plus minus ya. Tapi di sisi lain, kalau kompetensinya bukan karena iri-irian ya, bukan pengen paling yang terbaik, seenggaknya kita bisa berkembang untuk diri kita gitu. Fungsi kompetensi itu. Nah, bukan karena kita tuh merasa tertinggal sebenarnya tapi ya kita harus menghadapi kenyataan ya teman-teman semuanya harus cepat sekarang dan semuanya harus ahli itu terutama kalau kamu mau terjun ke dunia yang namanya training kamu harus mulai bisa yang namanya ngambil sertifikasi ngerti teknik ADI model atau mungkin coaching atau konseling gitu. Minimal kamu ikut pelatihan atau webinar lah yang terkait itu. Tapi lebih baik ya kamu ikut pelatihan kecil-kecilan sebenarnya daripada webinar karena webinar ini cuma menyampaikan materi dan belum tentu kamu menyampaikannya lagi ke orang lain atau mengaplikasikannya. Itu kenapa diperlukannya yang namanya peningkatan kompetensi yang baik gitu, daripada ketinggalan. Yang kedua nih, kalau kamu nggak terlalu ngerti yang namanya digitalisasi, apalagi nggak bisa Microsoft ya, Microsoft Office, ya kamu bakal susah. Sekarang kerja apa-apa yang syaratnya apa? Bisa Microsoft Office, High Lookup, VLOOKUP, terus tuh kamu harus bisa analisis pakai RStudio. Sekarang tuh udah ngomongnya pakai kayak gitu, spesifik. Kalau kamu nggak bisa menguasai Microsoft Office yang dasar ya bakal sulit juga untuk berkembang secara karir. Apalagi sekarang apa-apa mesti internet atau mungkin pakai Google Workspace atau pakai Microsoft Office atau ya pakai ya saingannya Zoom tuh kalau nggak salah Microsoft Teams. Nah, itu juga kalian harus mengerti gimana cara ngegunain room meeting kayak gitu dengan platform yang berbeda-beda.
Kalau kalian nggak ngerti ya kalian bakal kesulitan dan ya sekarang dituntut untuk bisa cepat adaptasi gitu. Yang ketiga, mungkin boleh di mute yang baru masuk. Nah, yang ketiga itu karena kalian terbatas ya untuk Microsoft Office, mungkin bisa dibatasin Lala untuk suara ini. Nah, Sudah, Mbak. oke. Sudah. Oke. Nah, karena kita nggak terlalu ngetik namanya Microsoft Office yang kata aku tadi ya, susah kita nemuin kerjaan yang sama gitu. Apalagi kalau kamu kerjaannya sifatnya teknis. Teknis itu kan butuhin sekarang yang namanya ngerti ya ya dasarnya aja ya, peralatan manufaktur. Kalau kita nggak ngerti ya kita nggak akan dipanggil untuk pekerjaan dan kita nggak akan direkomendasikan gitu untuk masuk ke pekerjaan itu gitu. Dan yang terlebih, apalagi bagian administrasi ini yang paling rawan sih, jujur aja. Bagian administrasi itu sekarang udah lewat internet semua. Dulu aku kerja di bagian pelayanan dan kebetulan di perusahaan pemerintahan udah melalui yang namanya website gitu. Terlepas dia mau ada keamanan data atau enggak ya. Tapi sekarang udah melalui website dan itu tuh harus ngerti gitu dengan cara baca Q&A atau fact and questionnya gitu. Gitu. Terus, nah yang keempat tuh ya kamu kalau kamu nggak ngerti yang namanya digitalisasi, ya kamu bakal ini apa namanya tuh bisa-bisa ya nggak akan tahan lama karena kamu digantiin sama AI kalau nggak digantiin sama orang yang lebih ahli dari kamu. Ya cuma itu sih. Kalau ada pilihan ketiga, ya yang paling buruk ya emang di full digantiin AI semua. Kamu nggak bisa dikasih kesempatan lagi gitu. Itulah kenapa kamu harus memanfaatkan ya teknologi digital atau belajar minimal. Yang paling pasti ya kamu kurang efisien gitu ngerjain sesuatu karena emang butuh waktu yang lama untuk memahaminya. Sekarang kan pace-nya cepat teman-teman. Mau nggak mau ya kita juga harus ngikutin pace industri sekarang yang serba cepat. Itu gimana kita lanjut ya supaya lebih cepat lebih baik. Oke, next. Nah, terus gimana sih supaya kita bertahan dan bisa mengembangkan karir kita secara digital ya? Yang pertama, kalau kamu pengen kerja di korporat atau di freelancer atau apapun, yang pasti ya ikut kursus atau belajar. Kursusnya di sini nggak sembarang bootcamp aja ya, tapi ya sesuai dengan budget kamu. Kalau budget kamunya cukup, ya kamu silahkan ikut bootcamp yang sesuai dengan budget kamu gitu. Tapi sebenarnya nggak harus kursus juga, bisa juga ikut kursus online kayak di Skill Academy atau My Skills, nah kayak gitu. Tapi kalau mau bootcamp juga nggak akan jadi masalah. Kalau kamu pengen pendalaman proyek segala macam, kalian belajar kan sama pakarnya gitu. Dan belajar juga bukan sekadar ikut kursus saja, bisa juga lihat dari YouTube. Tapi karena orang sekarang butuh sertifikasi atau sertifikat, mau nggak mau kamu ikut sertifikasi BNSP atau sertifikasi kamu ikut kursus online gitu ada nilainya. Itu. Jadi kenapa aku bilang webinar itu kurang disarankan kecuali kamu ikut ada proyekan apa aplikasinya ya, aplikasi prakteknya. Karena kamu bakal ditanyain. Aku pernah nanya ke orang yang direkrut gitu ya. Ya kamu ikut webinar ini belajar apa aja dan kamu bisa apa aja gitu. Dan aku juga waktu di mentoring juga kalau review CV aku nanyain webinar, ya webinar apa dulu dan kamu belajar apa gitu. Jadi yang nggak sembarangan dapat sertifikat
sertifikat aja teman-teman sekarang ditanyain legalitas segala macam. Apalagi kalau kamu udah terkait sama namanya keahlian. Kayak aku kalau konselor ditanyain kamu ikut sertifikasi kecilan ini di mana? Terus kamu ikut yang namanya magang coaching itu di mana gitu atau konseling di mana? Mulai ditanya-tanyakan. Jadi kalau diusahakan kamu ikut magang, volunteer atau apapun jangan AFK ya teman-teman bakal ditanyain. Yang kedua, ya udah jelas ya aku udah ngomong tadi project sama portofolio. Nah, project di sini bisa lewat volunteer, kamu ikut volunteer jadi bagian misalnya nih HR, bagian people development. Nah, kamu ngerjain dengan baik nih, nggak apa ya, nggak aktif dan tidak aktif ya, tapi emang full aktif gitu, bisa ngerjain dengan baik gitu. Maksud aku bukan kamu kerja palu gada ya, tapi kamu mengerti gitu peran kamu sebagai people development tuh apa gitu, atau peran sebagai public relation tuh apa. Kamu harus ngerti langkah-langkahnya. Biarpun kamu belum mengerti yang namanya secara industri itu apa, tapi kan dasar-dasarnya udah tahu. Kamu secara perhumasan atau komunikasi atau berpikir kritis gitu. Nah, dari hasil sertifikat sama bukti kamu kerja kamu ya selama di volunteer atau bootcamp dan segala macam. Nah, kamu tampilkan di portofolio. Portofolio itu ada dua. Kamu bisa lewat Canva. Salah satunya itu Canva kayak PPT kayak gini ya bentukannya. Atau kamu buat di GitHub gitu. Atau di LinkedIn kamu tampilkan foto-fotonya. Sekarang mainannya kayak gitu teman-teman. Supaya orang tuh jelas. Dan sertifikat juga mesti dilihat gitu. Sertifikatnya itu apa. Dan yang paling rawan, sertifikat ini kan suka dimanfaatin orang lain ya. Ya, aku kadang-kadang suka menyensor sertifikatku sendiri untuk jaga-jaga karena ya aku nggak mau diakuisisi sama orang sih, itu aja. Itu. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita juga harus selain kita juga ngumpulin hasil kerjaan kita, juga kita harus ngumpulin pertemanan teman-teman. Ya entah itu di volunteer kita kumpulin teman ya, tapi bukan teman pas ada butuhnya doang ya, nggak kayak gitu. Atau teman tiba-tiba nomor kalian dijadiin buat nomor rekomendasi pay letter mereka ya, nggak kayak gitu ya teman-teman. Aku paling nggak suka kayak gitu karena aku pernah kejadian teman-teman kayak gitu. Itu jangan kayak gitu. Tapi beneran kalian tuh berkoneksi emang bener-bener kalian tuh emang bekerja sama, dipercaya, dan kalian juga mau menawarkan jasa kalian gitu, dan orangnya juga suka gitu. Kalau kalian memanfaatkan orang, apalagi pakai nomor kontaknya atau sesuatu yang cukup private untuk keuntungan kalian, orang nggak akan mau pakai kalian lagi teman-teman dalam berkoneksi, dan orang juga nggak akan mau percaya gitu karena orang bakal nyangka kalian ini orang mau berkoneksi tapi tidak bisa beramanah gitu kayak gitu. Dan yang paling terakhir sih rajin update CV. CV sekarang udah pakai banyak AI ya, bisa lewat Career Lab atau segala macam, dan yang pasti ya harus rajin update referensi dari influencer gitu. Atau bukan influencer aja, atau dari career coach misalnya. Ya bukan aku aja ya career coach, bisa juga dari career coach lainnya gitu. Oke, lanjut. Nah, skill wajib digital ini ya, biar aku jelasin secara urgennya. Karena yang aku jelasin itu kan cuma beberapa poin ya di PPT karena tidak cukup dan aku juga malas menyebutnya banyak-banyak. Jadi hard skill itu banyak teman-teman, tapi yang paling dasar karena kalian hidup di Indonesia dan kalian juga butuh yang namanya Microsoft Office, jadi aku masukkan. Salah satunya ya kayak Excel sama Word. Word itu buat yang namanya buat proposal atau buat persuratan. Nah, kalau Excel itu ya buat perhitungan sama laporan eh, ya keuangan sih, keuangan dasar kayak rancangan anggaran ya, rancangan anggaran apa ya RAB itu ya. Rancangan anggaran belanja. Nah, itu.
kalau kalian main-main sama hard skill ini, kalian nggak akan dipercayain orang dalam megang sesuatu yang urgent, terutama bagian keuangan atau manajemen tingkat atas. Gitu. Itulah kenapa Microsoft Office wajib, terutama Excel dan Google Workspace juga sama. Google Workspace juga wajib ya kalian ngerti yang namanya apa ya pengarsipan karena data-data itu juga rawan diambil gitu ya biarpun mungkin kalian nggak belajar Google Workspace juga kalian kan mesti belajar Hiris juga mesti tahu gitu pengarsipannya tuh gimana itu untuk di bidang HR tapi kalau untuk bidang umum ya secara umum ya Microsoft Office sama Workplace atau sosial media juga ini aku harus kasih tahu karena Gen Z punya second account atau first account yang kadang suka merosting sana sini. Ya aku mengerti teman-teman, pasti ada yang kalian gak suka gitu. Tapi Serta ML. eh Ini lagi boleh di off, tahun 9. off dulu, Maknya. tolong. Oh, iya. Iya, makanya. Padahal pengembangan diri loh nih. Emang. Oh, permisi, Tolong Mbak. off cam lagi. Off mic-in dulu ya sebentar. Assalamualaikum. Nggih. Pak, terus pundi kabaripun? Lek dereng saged ingo-ingo. Oh, alah nggih. Anu Pak Slamet kula badhe Rahanita matur. boleh di Nggih nggih. off mic dulu ya. Udah, Nah, Mbak. itu. Nah, selain Google Workplace ya, sosial media aku pengen tahu karena kalian punya second account atau first account yang kadang dipakai buat merosting sana sini. Sekarang sudah waktunya untuk dibatasin ya teman-teman. Karena untuk beberapa perusahaan suka cross check gitu. Salah satunya KBI sama korporat BUMN gitu. Kalau kalian buat personal branding sih bagus-bagus aja, tapi ya sekarang mulai diatur mannernya gitu. Atau mulai diperiksa-periksa lah login aktivitas kalian diisinya apa aja gitu. Mulai hapusin jejak sedikit-sedikit. Kenapa? Karena ya manner kalian yang dilihat sekarang kalau di sosial media. Dan yang kedua juga personal branding juga bagus gitu. Jadi ya itu juga dinilai dari segi perilaku kalian juga di internet. Dalam contohnya tuh, dalam nyampain komentar kalian tuh ke isu-isu tertentu, terus apa ya, kalian nyebarin hoax atau enggak. Jadi ya sudah mulai dibatas-batasin teman-teman. Ya aku tahu kok ada yang namanya kebebasan berekspresi. Tapi kalau kamu kerja dengan orang lain, atau mungkin kamu buka freelancer, orang lain membutuhkan kepercayaan kamu ya salah satunya dengan sosmed kamu gitu yang baik gitu. Ya aku juga sebenarnya nggak terlalu baik-baik banget sih sosmed aku, tapi seenggaknya sosmed aku menjaga hal-hal tertentu untuk pembahasan tertentu atau drama internet yang bisa memperparah situasi yang ada gitu. Jadi ya aku tahu gitu ada isu-isu apa di bulan ini gitu. Tapi aku membatasi gitu, berbicara dengan siapa dan mengungkapkan kepada siapa gitu. Ya aku kalau menyampaikan sesuatu kadang aku lewat esai gitu. Kalau ikut di lomba ya. Ya kalau kalian berbakat untuk menyampaikan opini ya nggak akan ada salahnya sih ikut lomba daripada di sosmed-sosmed tuh kadang-kadang orang juga terganggu. Eh, terganggu di sini ada mungkin orang yang pengen kerjasama dengan kalian tapi tiba-tiba nggak jadi ya karena manner kalian gitu itu ada salah satunya aku aku pernah ngebatasin seseorang tapi orangnya tiba-tiba bertanya ke aku gitu aku ya berbicara apa adanya gitu aku nggak mau menyakiti orang lain tapi aku menyampaikan aku membatasi diri aku dengan orang-orang tertentu gitu. Begitu teman-teman sosial media tuh selain jaga manner, personal branding, kamu juga harus bisa yang namanya
ngatur arsip postingan kamu juga sih, terutama untuk bagian portofolio kalian. Kalau kalian artis atau fan artis yang suka desain-desain, ya nggak akan ada salahnya buat akun baru. Kalau kalian nggak mau diganggu gugat ya akun pribadi kalian gitu. Itu yang terakhir sih, kalau nggak IBM, RStudio untuk yang bagian data science itu juga penting buat kalian yang mau terjun di bagian IT ya, IT data science atau data ya urusan-urusan perhitungan data atau apapun lah riset. Karena bukan apa-apa. Sekarang apapun juga mesti di riset pakai alat ini apa pembantu kayak SPSS atau RStudio atau Listrel sekarang. Jadi nggak cuma buat skripsi kalian aja nih, tapi juga dibutuhkan untuk industrial riset kayak UMKM juga udah mulai pakai itu gitu buat riset apa-apa. Entah itu riset kuesioner dari Google Form terus dipindahin ke Excel, terus di SPSS itu nyata adanya. Dan aku pernah dapat pelatihannya kayak gitu. Itu. Dan sebenarnya hard skill tuh masih banyak lagi ya. Kalau kalian mau belajar apa namanya tuh komunikasi atau segala macam, ya kalian juga harus belajar yang namanya apa ya bisa dibilang keamanan digital juga penting ya teman-teman. Sekarang udah mulai banyak belajar industrial soal keamanan gitu. Dan kursusnya emang ada gitu. Data keamanan data atau arsipis itu udah ada gitu yang cloud segala macam. Dan itu banyak gitu. Itu juga udah mulai dipelajarin. Nah, kalau soft skill biasanya nih aku suka perhatiin kalau korporat yang paling pasti sih komunikasi efektif untuk secara digital ya. Itu tuh udah mulai dilihat dari persuratan kalian pas ngirim email. Email lamaran kerja itu udah diperhatiin. Jadi alangkah baliknya ya kalian udah mulai belajar komunikasi digital dari sekarang gitu. Yang kedua, ya kalian harus mulai virtual ya, belajar virtual manajemen mulai dari belajar Trello atau mungkin database ya, Google Database dari Microsoft Excel gitu. Atau belajar juga dari GitHub juga bisa gitu. Tuh. Nah, kalau nggak salah korporat Indonesia tuh kebanyakan berpikir kritis sama efisiensi kerja tim. Kenapa? Karena sekarang udah mulai kerjasama dengan orang internasional. Salah satunya komunikasi yang baik dan efisien. Dimana ya, kalau kalian mungkin ikut CPNS, ada soal-soal terkait kerjasama. Kerjasama itu penting, karena kalian nggak kerja sendiri gitu. Bukan sikut-sikutan sekarang, tapi emang butuh kerjasama untuk bareng-bareng ya maju gitu, mencapai tujuan. Dan berpikir kritis di sini bukan sembarang berpikir kritis, tapi kalian tuh tahu solusinya. Bagaimana menyelesaikan masalah yang pengen kalian selesaikan dengan cara yang efektif dan efisien. Efektif di sini diterima sama semua pihak gitu, win-win solution gitu. Oke, next. Aku ngasih dasar-dasarnya aja, teman-teman. Tapi kalau situs platform baiknya ya, kalau di YouTube mungkin buat pengetahuan dasar kalian bisa ke kok bisa Neuron atau 1%. Buat pengetahuan kalian sebenarnya banyak juga sih. Selain ini, kalau kalian pengen pengetahuan secara bisa ke ini apa namanya National Geographic yang versi Indonesia juga nggak akan jadi masalah. Atau mungkin kalian juga belajar dari beberapa platform, terlepas itu kontroversi atau enggak, soal sejarah juga nggak akan jadi masalah. Atau belajar dari channel YouTube lain juga banyak sekarang. Ya, kalau pengen belajar banget ya soal IT, mending kalian belajar ke YouTuber-YouTuber orang India, India atau Pakistan lah, orang Asia Selatan intinya. Karena mereka menguasain yang namanya IT dengan baik dan mereka menjelaskan dengan lugas gitu. Mau kalian nggak ngerti ya di buku IT-nya,
Nah, mereka tuh menjelaskan dengan baik, teman-teman. Biasanya selain di YouTube, mereka juga buka kelas juga di Han Academy gitu. Jadi kalau kalian berteman sama orang India, India maksud aku yang positif ya, ya kalian dapat juga ilmu IT atau segala macamnya gitu. Kalau nggak salah di Universitas India juga ya ada juga yang habis gitu. Atau mungkin bisa belajar juga ke YouTube channelnya beberapa universitas. Sekarang udah banyak yang buka akses untuk belajar. Tapi jangan jadi manfaat yang buruk-buruk ya teman-teman gitu. Kalau itu untuk di YouTube ya, tapi kamu juga bisa ikut sertifikasi, salah satunya Udemy. Udemy juga kalau kalian pengen yang berbayar juga nggak apa-apa. Ada yang dari 99.000 kalau nggak salah, ada juga yang 50.000 sampai 1 juta kelas yang pengen kalian ikutin. Tapi kalau kalian pengen gratis juga ada kok diskon bulanan. Coursera tuh kalau nggak salah kerjasama dengan kelas prakerja, jadi manfaatin itu gitu. Tapi juga ada kelas gratisan. Nah, My Skills juga jadi platform belajar yang bisa disaranin karena mereka emang diskonnya cukup besar ya untuk kursus online. Nah, kalau di latih.co itu buat sertifikasi sekelas BNSP. Tapi sebenarnya juga banyak kok kalau kalian pengen ngedalemin kelas-kelas online. Salah satunya kayak Skill Academy. Nah, itu atau belajar akademi. Sekarang banyak kok pelatihan-pelatihan berbasis digital yang murah. Tergantung kalian aja yang maunya dari mana gitu. Maunya yang mahal atau yang gratisan juga ada, yang murah juga ada gitu. Ya tergantung budget kalian juga ya, balik lagi aku nggak pernah maksa buat ikut yang bootcamp 20 juta, tapi kalian nggak ngerti apa-apa. Jadi kalian carilah yang sesuai dengan budget kalian gitu. Yang penting sih ada portofolio, kalian pernah ngerjain aja sih sama kalian buat PPT-nya. Biasanya dimintain kayak gitu. Terus terakhir, kalau mau ikut sertifikasi bisa ikut LPK. LPK di sini bukan buat kerja ke luar negeri aja, teman-teman. Kayak ke Jepang atau Korea atau Jerman. Tapi juga bisa kayak LPK buat ikut pelatihan kayak menjahit, barista biasanya ya kalau di Jawa Barat nih, kalau di Jawa Barat biasanya Dispora juga buka atau Kemenaker juga biasanya suka buka nih pelatihan-pelatihan gratis. Atau mungkin kalian juga bisa ikut LPK pelatihan tuh yang pelatihan-pelatihan online kayak SAS Manajemen atau mungkin ASR, ASR juga termasuk LPK, perusahaan LPK ya teman-teman lembaga pelatihan kerja. Nah itu juga bisa atau mungkin kalian juga bisa ke lembaga pelatihan lain yang sesuai dengan kemampuan kalian dan budget kalian juga. Sekarang banyak kok yang murah, gak harus sampai berjuta-juta, kecuali kalian emang spesifik kali, emang mau mendalami kayak calories. Nah, sertifikat personal calories itu emang mahal teman-teman. Itu kalau untuk spesifik minimalnya 20 juta. Dan untuk jadi coach ya, coach ICF ya, International Coach Feder ya istilahnya untuk asosiasi si coach ya internasional itu tuh minimalnya 20 untuk yang beginnernya aja. Jadi ya kata aku tadi sesuai dengan budget kamu. Kalau kamu udah ada sertifikasi kecil-kecilan juga sebenarnya cukup. Selama kamu ada hasil prakteknya teman-teman. Sekarang orang butuh prakteknya ya nggak sembarangan ikut sertifikasi terus kamu buka praktek nggak bisa kayak gitu. Terus juga ikut BNSP, sekarang juga ada yang murah kok 900. Sekarang juga udah ada. Tergantung kalian mau cari LPK-nya yang buka BNSP-nya murah atau enggak. Begitu kira-kira kalau kalian mau pengen pelatihannya yang ramah dan bersahabat. Atau yang dari universitas kayak Harvard University atau mungkin Monash atau apapun juga akan jadi masalah. Oh iya kalau kalau kalian ikut
kuliah online juga ya S2 atau S1 ya sekarang juga udah mulai banyak di Indonesia tuh kalau nggak salah IOU juga udah mulai ada ya International eh, Open University yang dari Gambia udah buka di Indonesia. Terus juga Malaysia juga udah buka. Atau UT juga nggak akan jadi masalah UT Indonesia juga bagus kok standarnya. Jadi kalau kalian kuliah S1 di sana, di UT Indonesia, kalian ijazahnya nggak perlu penyetaraan lagi, udah bisa dipakai buat kerja di luar negeri, di Australia contohnya. Gitu. Sekarang Pak gede-gede bukan siapa yang masuk ke PTN eh, Trinity of College atau enggak gitu atau top 3 tapi sekarang kamu udah standar internasional atau belum gitu sekarang gitu teman-teman. Kita lihat yang terakhir ini sebenarnya buat catatan kalian boleh di SS dulu atau enggak ini buat uji coba kalian juga ya. Catatan ini buat ngeliat kalian tuh skills mana aja sih yang harus kalian kembangin dan kalian tuh udah pernah ngikutin pelatihan apa aja. Sebenarnya ini dari template Canva-nya, tapi seenggaknya aku wajib nampilin ini karena ini penting buat pengembangan digital kalian gitu, digital career plan kalian. Kenapa? Karena kalian pasti ada kan skills yang masih terbatas dan itu tuh mesti dites kayak tes LinkedIn juga nggak akan jadi masalah kalau kalian mau ngetes kemampuan kalian gitu. Begitu teman-teman. Jadi dilihat juga training ikutnya apa, statusnya udah bisa atau belum. Kalau up next tuh bisa dibilang kamu tuh udah tingkat lanjut. Kalau achieve tuh udah mulai didapetin. Kalau in progress berarti kamu masih proses. Itu teman-teman. Oke kayaknya udah kurasa. Nah kalau kalian mau ke IG kalian, IG aku ya, bisa follow username yang ini. Tapi kalau untuk LinkedIn atau mungkin kalian juga pengen diskusi lebih lanjut lewat Deals, ya silakan sih. Aku masih buka jadwal sampai Desember kalau nggak salah di Deals. Tapi kalau LinkedIn, aku jarang aktif sih di LinkedIn, cuma buat merhatiin siapa aja yang merhatiin informasi terbaru sama apa ya, ini apa ada pesan baru atau enggak, palingan itu. Ini LinkedIn aku kalau kalian pengen berkoneksi dan minta rekomendasi kalau sananya kalian di ASR gitu. Begitu. Aku balikin lagi ke Lala. Oke, ternyata keren banget ya materi kita pada malam hari ini teman-teman. Apalagi tadi dikasih tahu ya tentang hard skill sama soft skill yang wajib banget nih untuk kita punya di zaman digital ini nih teman-teman. Nah, karena tadi kita udah dengerin materi yang emang keren banget dan tadi ada beberapa juga, kayaknya tadi ada yang mau bertanya juga ya Mbak ya, nggak sabar gitu. Jadi mungkin aku langsung aja deh buat dibuka sesi tanya jawabnya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh open mic atau boleh nulis di kolom komentar. Makasih. Ya, apalagi kalian mau freelancer kan. Oh iya, aku lupa ngasih material juga sebelum kalian atau sambil kalian ngetik. Kalian mau freelancer kan ada yang pengen mau freelancer banget. Ya. Nah, kalau kalian mau freelancer baiknya kalian harus coba ke 1000.com. Itu tempat kalian buka jasa freelance atau ke Kaliber. Aku sebutin aja di apa namanya di web chat ya, web Zoom chat. Nah, Kaliber, Talentix, terus tuh bisa juga cari di Instagram, tapi Instagramnya lihat di platform-platform yang buka ini ya, freelancer. Instagram, terus kita lulus, pintarnya, sama Glints.
atau mungkin Deals, atau mungkin kalian pengen di 1000.com, atau di Fastwork, di freelancer.co.id juga udah ada. Jadi begitu teman-teman, atau gabung ke komunitasnya. Kalau kalian penulis ya silakan buka jasa gitu, jasa tulis. Ya gitu sih kalau kalian mau jadi ghostwriter. Tapi kalau kalian mau jadi jasa joki game juga udah mulai ada gitu. Kalau nggak salah joki itu lagi laris-larisnya gitu, joki game. Tapi kalau kalian mau jadi streamer juga nggak masalah. Atau buat konten game kalian, tapi mesti jelas kalian menyampaikan apa di konten itu. Menyampaikan combo kah atau gimana. Nah, kalau ada pesan nih ya dari orang lain ya, lewat WA kalian, tapi nggak nyebutin nama, itu hati-hati teman-teman, bisa jadi itu tuh penipuan. Jadi, penipuan sekarang yang digital sekarang, ngakunya tuh mereka tahu dari job street atau dari tempat cari kerja lah istilahnya. Mereka tuh buka gitu. Kalau kalian bales, biasanya disebutin itu kayak buat nge-like atau view apa namanya tuh kasih testimoni 5.000 per view misalnya kayak gitu. Emang sih kelihatannya mudah, tapi berikutnya kalian kalau udah mencapai 100.000 ke atas, kalian susah nariknya. Jadi hati-hati buat freelancer yang kayak gitu. Kecuali kalau kalian mau ngisi survei. Survei itu ada tempatnya teman-teman. Survei itu kayak Rakuten sekarang tuh yang ada. Terus tuh Nutri at Work atau apalah yang ini. Emang ada lembaga surveinya dan kita dibayar. Itu ada. Atau lewat lembaga survei yang disediain Google juga ada kok. Itu dibayarin pakai uang Google Play kita. Aku suka make buat beli buku di Google Playbook. Itu juga bisa. Jadi tergantung teman-teman. Tapi kalau yang dari Telegram tadi ya, atau dari WA, seandainya nih kamu dikasih pesan dari job street atau apa, tapi nggak nyebutin nama, terus kamu dipindahin ke Telegram, itu hati-hati. Apalagi perusahaannya ngaku-ngaku perusahaan lain gitu. Kita mesti tanya ke kontak centernya dulu, itu beneran buka loker atau enggak. Sekarang tuh banyak yang aneh teman-teman. Salah satunya itu. Atau website-website yang aneh-aneh. Bukan .com tapi XYZ lah, inilah. Itu mesti hati-hati gitu. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyain. Aku tuh ngasih pesan panjang lebar. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau tidak? Ya, atau mau diskusi nih. Kalian kan mau mengembangkan ini. Tapi lewat karir ini ya. Apa? Nah, ini Karir. ada yang bertanya nih Kak di kolom komentar. Dari Karina Damayanti, izin bertanya Kak, untuk yang tadi pembahasan sensor sertifikat buat jaga-jaga, itu detail yang disensor sebaiknya nomor atau apanya ya Kak? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Aku Kak? ada dua. Aku ada dua yang harus disensor. Pertama tanda tangan penyelenggara, yang kedua itu nomor. Karena dua hal ini ya teman-teman pernah dipakai sama orang nggak bertanggung jawab. Dulu tuh ada orang yang lamar. Mungkin kalian udah tahu lah ya, berita nasional masuk kok berita ini. Jadi orang itu tuh daftar sebagai dokter, tapi ngaku-ngaku sertifikatnya itu pakai sertifikat orang lain. Ijazahnya tuh ijazah orang lain. Nah, pas di cross check ulang pakai data yang asli, ya akhirnya ketangkep basah. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang masalah kemarin tuh dia ikut sertifikasinya banyak banget ya. Kalau untuk aku sendiri udah ada gitu. Kalau untuk aku sendiri, aku emang ikut sertifikasinya emang banyak. Emang aku ada buktinya. Tapi orang ini
dia pakai copy paste sertifikat orang lain gitu. Dan ada sertifikatnya juga udah apa namanya eh kadaluarsa gitu. Itu sih nggak akan jadi masalah kalau udah kadaluarsa. Nah, yang jadi masalah kalau dia pakai sertifikat orang lain. Mungkin kamu bisa nyembunyiin nomornya atau apa. Tapi biasanya kalau sertifikat ya, aku nyantuminnya ya itu kalau bukan prestasi, aku cantuminnya di portofolio Canva. Biar jaga-jaga aja sih, supaya nggak dimalingin orang. Karena aku suka dikecil-kecilin. Kalau kalian minta data aslinya ya silahkan minta ke aku. Aku di LinkedIn kayak gitu, teman-teman. Jadi ya tergantung kalian mau nyensornya di bagian mana. Atau mau dipinterinnya kayak gimana. Sekarang banyak kok teknik penyensoran atau teknik di barcode. Kalau nggak salah ada platform yang menyediakan sertifikat kalian tuh asli atau enggak dengan di barcode. Ada yang kayak gitu. Jadi tergantung budget juga dan tergantung juga kalian mau sampai mana kalian menyensor sertifikat kalian. Aku nggak nakut-nakutin, tapi emang ada yang seperti itu. Gitu. Gimana? Keren banget. Oh, berarti itu tuh nggak, kalau bisa jangan ditunjukin ya, Kak ya. Iya, gimana ya? Sebenarnya wajib ya ditunjukin kalau di LinkedIn, tapi ya sekarang LinkedIn atau dimanapun orang tuh suka iseng banget asli. Aku tuh ada aja kelakuan orang di internet yang suka ngambil data kita gitu, atau ngaku-ngaku mengakui sisi sertifikat kita gitu. Padahal itu sertifikat kita bukan orang lain. Dan itu tuh terjadinya banyak banget dan aku paling gak suka sih itu. Tuh. Jangankan sertifikat, cerita aku aja pernah ada yang kopas cerita. Adalah aku pernah di platform kepenulisan gitu. Ada yang copy paste tapi dia nggak ngerti cara cara tulisan aku karena ya tulisan aku di zaman itu ya sesuai gaya tulisan aku di zaman itu ya aku cukup ketawa aja sih kalau yang copy paste. Nah, di kita tuh emang rajin sekali yang namanya copy paste teman-teman, jadi ya jangan mau di copy paste. Tuh ada lagi mungkin. Mungkin malah mau nanya deh, Kak. Ini ya sebagai penanya ya. Nah, menurut Kakak sendiri nih, gimana sih Kak teknologi itu dapat ngebantu Kakak untuk merencanakan karir jangka panjang? Atau misalnya kayak jadi transisi karir baru buat Kakak sendiri? Oke oke. Kalian mau tahu gimana aku tahu gimana fokusnya aku bisa sampai ke people development? Begini teman-teman, aku juga awalnya nggak tahu aku bisa di people development atau enggak. Aku juga ragu sih awalnya. Karena aku merasa aku bisa kerja apapun gitu. Karena aku orangnya generalis dari awal. Aku punya pemikiran kayak gini gitu. Pemikiran ala-ala orang orang yang suka usaha pada umumnya. Karena ya keluarga aku kebetulan ada yang pedagang dan tuan tanah. Jadi eh, apapun aku lakuin gitu selama menghasilkan jasa. Dan aku bingung sih sebenarnya selesai kuliah tuh aku bakal di mana. Apa aku lanjut profesi dulu atau enggak? Karena aku mau fokus di industri dulu sebenarnya daripada di ini apa namanya langsung ke profesi. Karena menurut aku rugi kalau aku nggak ngerasain yang namanya korporasi atau kerja gitu. Dan ternyata eh, sampai situ aku masih bingung sebenarnya. Aku tuh masih awang-awang lah. Aku mau lanjut ke research kah atau apa? Aku juga sebenarnya banyak uji coba lewat magang segala macam gitu sampai volunteer gitu. Aku bukan dibilangnya bisa simpelnya ya, lebih kayak aku tuh pengen ini apa namanya tahu aja gitu gimana cara kerjanya tuh gimana gitu public relation segala macam
Dan lanjut lagi, ternyata di psikologi ada yang namanya belajar ala tes. Nah, salah satunya belajar ala tes kepribadian sama bakat. Aku mulai ngulik-ngulik di situ sampai ya aku diskusi juga sama ini apa orang unit layanan psikologi lah, diskusi karir. Nah, ternyata ya aku emang terfokusnya cukup bagus gitu untuk bagian pengembangan gitu, dan aku juga cocok untuk bagian leadership salah satunya. Tapi aku masih belum puas di situ. Aku ikut belum apa ya? Selain aku ikut magang dan aku belajar psikotes ya, emang kebetulan emang kewajiban orang psikologi. Aku juga ikut ini tes di tempat lain sama ikut lomba. Nah, buat memperdalam kemampuan aku gitu. Emang kemampuan penulisan aku cukup, tapi kan aku nggak bisa tergantung di penulisan aja. Aku masih pengen fokus di korporasi. Nah, sampai di mana aku ikut pelatihan lah beberapa gitu. Ternyata ketemulah pelatihan yang namanya pelatihan human resource. Nah, di situ tuh sebenarnya aku diarahin buat talent acquisition, sebetulnya di situ ikut pelatihannya di situ, namanya latihan talent acquisition. Cuma sebenarnya aku nggak terlalu hobi-hobi banget sih jadi asesor. Jujur aja aku di psikologi biarpun aku ngerti alat tes, aku nggak pernah ada keinginan buat jadi tester. Aku pengen lanjut ke tempat di mana aku tuh sebenarnya bisa berdiskusi gitu sama orang lain, dan juga pengen yang namanya tuh aku juga mengembangkan diri aku juga loh gitu. Nah, aku ikutlah tes dari alat apa ya, dari lembaga tersebut, dan ternyata emang aku cocok gitu buat masuk HR gitu. Cocok di sini awalnya aku pikir ke talent acquisition, ternyata aku emang cocok di bagian manajemen untuk lebihnya sih ke training sama people development, dan ternyata kemampuan aku bisa di atas rata-rata. Karena ya aku sih mikirnya kalau dulu ya karir, aku kerja di mana aja yang pasti aku kembangin karir aku dulu gitu, sambil learning by doing tuh. Tapi ternyata ya besarnya tuh di situ, aku di bagian people development. Aku juga diskusi sama HR-nya, aku cocok nggak masuk ke rekrutmen segala macam. Ternyata aku kurang cocok karena aku jujur aja aku eh, kurang terlalu suka yang namanya memperdalam alat tes untuk menyeleksi orang lain gitu. Ya biarpun tujuannya bagus sih menyeleksi, karena aku juga kebanyakan menyeleksi orang gitu. Entah itu aku ikut proyekan dulu, proyekan untuk volunteer, proyekan untuk kerjaan, ya ya biarpun itu berkas atau wawancara, tapi untuk alat tes aku belum terlalu berani gitu kalau untuk di psikologinya, karena aku masih ada keterbatasan di alat tes tertentu. Begitu seberkembang itu aku, dan itu aku perdalam lagi setelah aku tahu aku di people development. Aku akhirnya ya ngambil jalan buat daftar di bagian training, kalau nggak people development atau bagian development organisasi gitu. Dan itu juga dibarengin sama pelatihan, ikut kelas, sama juga memperdalam keahlian hard skill aku, entah itu Excel atau pemikiran kritis aku. Harus dibarengin ya guys. Pelatihan, cari tahu diri sendiri, entah itu lewat tes atau teman kalian atau apapun. Ya, terus ya ikut project ujung-ujungnya sama buat portofolio. Begitu singkatnya. Oke, Kak. Terima kasih sangat menjawab. Berikutnya ini dari Kak Cerin Clarista mau nanya nih, Kak. Mungkin Kak Cerin bisa open mic? Oke, thank you buat kesempatannya. Untuk suaraku udah jelas kan ya? Ya, Mas- mungkin uh,
aku mau nanya nih beberapa hal. Yang pertama terkait kalau misalkan gimana sih caranya atau gimana cara kita menyikapi kalau misalkan tulisan kita ada yang ada yang di copy paste gitu ya. Terus itu. Hmm, terus yang kedua, nah kan aku lihat nih narsum kita ini tuh ya tadi ya seperti yang dibilang lebih ke people development, terus juga jadi ya lebih condong ke karir coach gitu. Sebagai coach, trainer dan sebagainya mungkin boleh dong di spill. Nah, ngapain aja, terus gimana ya apa yang maksudnya coach di bidang karir atau di bidang hal lain, trainer di bidang apa mungkin boleh nih di spill-spill juga gitu. Karena mungkin barangkali ada yang punya minat yang sama, jadi kita bisa lebih tercerahkan gitu sih kalau aku. Thank you. Oke, kasih juga Kak. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Dan pertanyaan pertama tuh apa, Kak? Gimana caranya kalau misalkan ya cara kita menyikapi orang yang suka copy paste apa namanya tulisan kita gitu. Apakah tulisan kita tuh bisa dilindungi dengan hak cipta atau bagaimana gitu ya? Atau cuman ya misalnya nanti suatu saat gitu jadi perdebatan ini punya siapa gitu. Mungkin ada trik dan tipsnya atau gimana? Apalagi kan udah ada pengalaman ya sebelumnya. Mungkin boleh nih diceritain lebih detail. Begini, teman-teman, kalau untuk tulisan ya, setiap orang itu punya gaya tulisan yang berbeda-beda, termasuk aku. Jadi kenapa aku pernah di copy paste, aku tahu tulisan aku gitu. Dan orang, oh ya kejadian pernah, ya mungkin kalian ikut sosmed Facebook juga, ada yang pernah di copy paste untuk presentasi S3 tuh, eh, kebetulan dia lagi seminar, ini ya, seminar tesis, seminar disertasi, dan orangnya tuh kebetulan ada gitu penulisannya. Itu tinggal dikonfirmasi aja itu sumbernya dari mana ke dia gitu. Kalau enggak ya selesai gitu, harus dicabut gitu, atau ya bantu ngelaporin, bantu orang lain untuk ngelaporin atau apa gitu, mengaku punya saya kah atau apa, sekarang kan kayak gitu. Kalau kalau kamu pengen lebih ketat lagi ya silahkan pakai haki ya untuk konten kamu. Tapi menurut aku kalau kontennya masih umum ya, bukan atas dasar ide kamu ya, bukan ide dan eksekusinya tuh nggak terlalu spesifik, aku rasa nggak akan jadi masalah kalau untuk dikopas untuk orang lain gitu. Tapi kalau udah emang inovasinya inovasi kamu, ya kamu wajib dipatenin yang tadi tuh di hak cipta lewat hak cipta pemerintah, atau mungkin juga kamu udah mulai akuisisi di bawah keputusan notaris gitu. Itu kalau secara hukum, dan itu tuh emang udah fatal banget ya. Udah apa istilahnya tuh udah vital lah buat kepentingan usaha dan karir kamu gitu. Kalau untuk yang namanya di hak ciptakan. Tapi kalau untuk masih bahasan-bahasan umum atau bahasan yang apa ya, orang pun bakal sama gitu, ya nggak akan jadi masalah. Barangkali ada mungkin yang dikutip itu. Karena bakal ketahuan kok yang hasil copy paste sama yang enggak gitu. Karena tulisan orang beda-beda. Apalagi kalau kamu personal brandingnya kuat, pasti ya orang bakal tahu gitu. Tapi yang paling penting sih ya udah mulai jaga-jaga apa yang kamu sampaikan, takutnya di copy paste orang lain. Soalnya aku suka perhatiin kalau di sosmed Facebook, atau ya Facebook sih yang lebih banyak, itu tuh kalau ada drama sedikit, itu tuh omongan kita suka di copy paste kemana-mana. Itu kalau ada yang drama, aku suka perhatiin. Jadi istilahnya tuh template lah, jadi template tulisan. Padahal ya gak boleh ya teman-teman kayak gitu. Nah,
Tapi yang paling penting lagi, daripada kita mengatur orang lain yang belum tentu bisa kita atur, ya kita atur cara kita menyampaikan opini kita secara umum gitu. Nah, kalau spesifik sih ya nggak akan jadi masalah gitu. Kalau spesifiknya di sini ya udah dipatenin ya terserah. Apalagi buat usaha itu. Paling itu sih yang paling dipermasalahin mungkin kalau untuk copy paste tuh ya emang karya ya karya sama ini logo atau usaha atau mungkin karya berupa gambar biasanya itu sih yang lebih parah atau mungkin buku buku juga pakai bahasa kita sendiri gitu supaya nggak ada yang sama gitu. Kecuali buku kalian merangkum dari buku itu, nah itu beda ya, beda cerita. Itu bahasannya itu ringkasan dan emang ada yang menjual gitu. Tapi itu cuma ringkasan aja dan ringkasan kan juga pakai otaknya dia, bukan modal AI aja, teman-teman. Gitu. Terus pertanyaan kedua gimana, Cer? Kan tadi sempat diulas ya. Kalau kamu itu lebih ke condong development ya, terus ke coach gitu ya. Nah, mungkin boleh di-spill nih pengalamannya gitu. Kayak kalau di coach itu lebih ke fokus karir coach, trainer di HR, atau di mana gitu. Jadi lebih ke spill pengalamannya aja sih. Barangkali ya punya minat yang sama gitu ya. Jadi kita lebih ini ya, dapat pencerahan gitu. Oke oke. Aku ceritain secara umum aja ya, biar nggak terlalu melanggar kode etik yang bersangkutan juga. Kalau aku tuh coach tuh ada dua, aku life coach sama career coach. Nah, kalau career coach di sini kan awalnya emang dipilih jurusan nih atau PT Pilihanmu Indonesia Raya. Nah, tapi aku juga kadang nge-coachingin buat orang yang review CV atau dia fokusnya gimana, mau bagian people development atau mau pengembangan karirnya gimana setelah itu. Tuh, biasanya itu yang dasar-dasarnya. Tapi kalau untuk karir coach yang tingkat tinggi, biasanya udah mulai buka kelas. Kelas di sini udah mulai mentoring. Mentoringnya udah tingkat tinggi. Gimana caranya kamu bisa bertahan di pekerjaan itu. Atau gimana caranya performa kamu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, itu buat yang senior, yang benar-benar udah sepuh-sepuhnya ya. Biarpun aku udah ada pengalaman karir coach itu 4 tahunan. Itu. Itulah kenapa senior karir coach atau senior coach itu ya jarang orang yang ngasih buka-bukaan soal keilmuannya karena emang caranya itu berbeda gitu. Setiap coach itu berbeda-beda gitu. Life coach aja dia buka konsultasi kayak konseling kan, tapi bedanya ya dia cuma terfokus sama inti-intinya aja, bukan cerita mendalam kayak kita, yang orang psikologi gitu. Nah, kalau training, aku biasanya terima proyekan. Kalau proyekan di sini, karena aku freelance ya, masih jatuhnya freelance, aku biasanya ngajar di ASR tergantung sama kemampuan aku nih. Aku bisa apa? Kayak psikologi, misalnya kayak psikologi dasar atau penulisan. Nah, itu. Atau yang dasar-dasar kayak gimana caranya kamu supaya jadi ambasador gitu. Begitu. Jadi ya kalau trainer emang kamu udah menguasain material itu, Cer. Istilahnya begitu. Gimana, Cer? Oke, thank you banget nih buat insightful-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang hadir juga tercerahkan ya, jadi tergugah nih. Planning ke depannya kita mau ngapain ya, karena ya langsung nih di training sama trainer kita, Kak Cindy. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Thank you banget buat jawabannya. Oke. Oh iya, ada presensi gak? Lah, ada Ada presensi kan, nggak? tapi habis sesi tanya jawab ini dulu ya, di dekat akhir nanti akan dibagikan sama kakaknya. Ya, gitu teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan lagi?
Jadi ya kalian sebenarnya harus cek ini dulu sih apa karir kalian lebih condong kemana, entah itu tes online-nya mesti bener ya teman-teman, kayak di rencanamu.id misalnya, atau Aku Pintar, atau di Skillana juga bisa. Ya tergantung kalian pakai platform-platform apa sih yang paling berguna. Kalau untuk saat ini aku pakai yang rencanamu.id, karena itu udah spesifik, aku lebih condong kemana. Ya, aku cari yang simpel-simpel dan mudah diakses dan gratis. Nah, gimana teman-teman? Ada lagi kah atau gimana? Ya teman-teman, apa ada lagi yang mau bertanya? Mengingat waktu juga udah nunjukin 9:20 nih ya teman-teman. Udah agak malam nih. Ya nih, nah, soalnya ini penting banget sih menurut aku kalau digitalisasi emang eh, apa ya? Emang kalian butuh gitu. Ya biarpun ini jatuhnya human talk ya bukan pelatihan. Kalau pelatihan beda lagi teman-teman. Ada trainingnya. Tapi seenggaknya kalian tahu dasar-dasarnya buat lanjut ke training. Tuh. Adakah? Ada nggak teman-teman? Mm-mm. Satu pertanyaan lagi juga cukup kok gitu. Ya biar cepat selesai juga sih. Mungkin aku Gimana? mau nanya deh Kak. Tadi kan Kakak kan ada nyebutin beberapa platform gitu kan. Nah, menurut Hmm. Kakak sendiri yang paling efisien sama enak dipakai tadi tuh apa aja Kak? Di antara yang Kakak sebut-sebutin tadi. Selain yang Eh, jurusan. ini disebutinnya yang mana nih? Ya, buat apa dulu? Karena aku nyebutin platformnya tadi macam-macam buat. Kalau untuk kalau untuk pelatihan. Oh, pelatihan. Pelatihan itu Iya. banyak ya. Kalau kalian yang mau agak mahalan dikit di ini ya, access management itu masih affordable sih menurut aku. Masih cocok lah buat harga mahasiswa dan masih bisa menabung lah kalian lah istilahnya. Tapi kalau kalian pengen murah meriah, ada lagi nih namanya SRZ Consulting. Nah, SRZ Consulting gitu. Atau ya di ASR juga ada sih yang kelas gratisan. Tapi ya tergantung kebijakan juga ada diskon atau enggak begitu. Atau kalian mau murah lagi juga selain SRZ juga bisa di My Skills. My Skills juga banyak. Terus ku bisa terus tuh belajar akademi. Aku rasa itu dulu deh. Karena kalian butuh dasar-dasarnya juga kan. Kalau tingkat lanjut ya pasti ke skill akademi yang di bawah Boto kalau nggak salah. Kalian tahu kan skill akademi yang ini, yang buatannya apa ya? Pokoknya pembuatnya inilah Gojek lah dulunya. Istilahnya itu. Itu teman-teman ya tergantung kalian ya kalian mau pelatihan di mana aja atau sekarang juga ada dari pemerintahan tuh ada kalau nggak salah tapi aku lupa namanya karena website itu agak susah diakses untuk aku atau mungkin akunya yang agak kurang cocok aja karena kan itu kan user experience ya tergantung kalau untuk pengalaman aku sebagai user penggunanya agak kurang cocok tapi nggak tahu di kalian efisiensinya tuh tapi ada juga kok website pemerintah yang bagus untuk kalian atau kalian ikut beasiswa dari lembaga-lembaga pemerintahan juga suka ada biasa tuh lah
Jadi mau gimana nih, mau gratisan kah, mau bayar kah, atau mau berjeti-jeti, ya berjeti-jeti ya silahkan ikut. Yang kelas online universitas kayak UI ada yang sampai 20 juta. Kalau kamu dapat diskon pelatihan itu tuh dikasih jatah setahun kamu belajar. Kalau nggak salah tuh diskon ini ya, diskonnya itu belum termasuk kamu tuh ikut proyekan gitu, sertifikasi juga. Nah, kalau di universitas agak mahal untuk universitas kelas kayak UI atau segala macam. Jadi lihat-lihat harga juga ya teman-teman, kecuali kalian pengen menang nama UI-nya, nggak mempertimbangkan kemampuan kalian, ya terserah. Aku kembalikan ke kalian. Oke, sangat menjawab nih Kak. Terima kasih banyak Kak. Iya, kayaknya Eh, udahan deh. Kayaknya udah deh. Kayaknya nggak ada lagi deh yang mau nanya nih Kak. Mungkin eh, aku cukupin aja kali ya sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya bisa menghubungin Kak Cindy di via IG maupun LinkedIn tadi ya teman-teman. Dan sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, malam ini, tadi kan kita mulai dengan berdoa nih teman-teman. Nah, kita tutup juga kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa sebelum kita melaksanakan dokumentasi. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Dan teman-teman sebelum aku benar-benar tutup nih, aku mau minta kalian semua untuk on cam karena kita harus dokumentasi untuk kenang-kenangan dulu. Jadi ayo on cam. Mungkin dari Kak Cerin, Kak Dea, dan yang lain mungkin bisa on cam juga Kak. Teman-teman, seenggaknya kan aku tahu muka kalian, dan kalau aku ketemu kalian nggak rugi aku kalau ketemu. Oh, ini punya Cerin. Aku tahu kan dia teman angkatan aku. Oh, Ya kali lupa. Kebangetan sih. Eh, iyalah, aku ingat. Atau mungkin muka Raihan nih. Oh, ini Raihan nih dari Gorontalo. Nanti kan kalau ketemu suatu hari nanti kita tidak tahu kan. Aduh, tenang Cer, aku mah nggak akan lupa Cer. oke, mungkin dari Karina nggak bisa on cam ya Kak, sama Kak Dea. Oke, kalau nggak bisa kita seadanya aja. Oke, aku mulai dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, udah selesai nih Kak. Atau mau sekali lagi Kak? Oh, Udah cukup. udahlah, udah. Udah cukup. Oke. Saya Oke. demam, demam, demam kamera. Oke, makasih banyak nih untuk Kak Cindy yang udah nyempatin waktunya nih Kak untuk malam hari ini hadir dan berbagi ilmu baru bersama kami nih Kak. Em, Makasih juga untuk teman-teman yang lain yang udah nyempetin waktunya juga. Dan untuk Kak Cindy, terkait sertifikat nanti akan kami serahkan di belakang layar ini ya Kak. Dan Iya. untuk Kakak Sekretaris mungkin bisa dikirimkan link presensinya Kak. Oke, makasih Oke. Karina. Untuk teman-teman bisa segera ngisi linknya ya. Dan bagi teman-teman yang udah ngisi linknya, mungkin bisa segera beristirahat dan meninggalkan ruang meeting ini, teman-teman. Makasih untuk waktunya. Selamat istirahat. Oke, selamat istirahat juga kamu.